Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Sumaryoto selaku Rektor Universitas Indraprasta PGRI. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu selaku pemateri, yakni Bapak Profesor Dr. Dendi Sugono. Yang terhormat Ibu Dr. Yulianeta. Yang terhormat Ibu Dr. Nurhayati MHU. Yang terhormat Ibu Dr. Anne Nurfariza SSN MSN. Yang terhormat Bapak Dr. Bambang Sumadyo selaku moderator. Dan yang terhormat kepada teman-teman pemakalah dan peserta Seminar Nasional Bahasa, Seni dan Sastra atau Sinastra. Baiklah, dalam hal ini kami selaku pemateri dengan judul Kontribusi Penerjemahan dalam Perkembangan Pendidikan yang disusun oleh saya sendiri Fitro sebagai pemakalah dan anggota Aida Nurfadilah, Siti Khotimah, Syafrudi, dan Yulia Eka Safitri. Baiklah, pada abstrak makalah ini, pendidikan merupakan hal utama dalam kehidupan, keberadaan, dan peran penerjemahan memberikan suatu kontribusi yang sangat membantu, terutama dalam dunia pendidikan. Keberadaannya memberikan pengaruh besar terhadap suatu perkembangan dan progres pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk mengamati peran kontribusi penerjemahan dalam perkembangan pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan analisis deskriptif dalam kegiatan pendidikan pada kegiatan kontribusi penerjemahan di lingkup kegiatan pendidikan pada umumnya. Pada penelitian ini, kata kunci yang digunakan yaitu ada kontribusi, penerjemahan, dan pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan pendahuluan daripada makalah ini. Pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia. Keberadaannya menjadi pokok utama untuk mencapai peningkatan sumber daya manusia dan menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas serta mampu bersaing. Pemerintah Indonesia yang mempunyai program wajib belajar 12 tahun yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2003. Di dalam undang-undang tersebut berisi tentang rumusan dan kebijakan tentang pembangunan nasional yang meliputi dari segala sistem pendidikan, yaitu upaya pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian selanjutnya pengertian penerjemahan. Secara etimologis, kata penerjemahan merupakan turunan dari kata dasar terjemah yang diserap dari kata bahasa Arab yang berarti memindahkan atau mengalihkan. Selanjutnya, padanan kata penerjemahan dalam bahasa Vokrisnya disebut translation.
Selanjutnya, pengertian pendidikan. Kata pendidikan dalam bahasa Inggris sepadan dengan kata education yang secara etimologi diserap dari bahasa Latin eductum. Kata eductum terdiri dari dua kata yaitu yang bermakna perkembangan dari dalam keluar atau dari sedikit ke banyak, dan duko yang bermakna sedang berkembang, sehingga secara etimologi pendidikan adalah proses pengembangan dalam diri individu, kata Noto Atmojo pada tahun 2012. Selanjutnya, metode yang digunakan. Untuk mengumpulkan informasi terkait topik yang dibahas, penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Selain itu, data pendukung yang didapat dari dokumen, artikel ilmiah maupun berita yang berkaitan dengan kontribusi penerjemahan dalam perkembangan pendidikan. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang berusaha mengungkap fakta kejadian yang ditulis dalam pernyataan-pernyataan yang berasal dari sumber data yang diteliti. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Tujuan pembelajaran penerjemahan adalah agar mahasiswa mampu menerapkan teori-teori penerjemahan yang telah dipelajari sebelumnya. Teori penerjemahan ini sangat penting dipelajari sebelum menginjak ke praktek penerjemahan. Senada dengan yang dikemukakan oleh Ajizi Nezard bahwa terjemahan merupakan kerajinan mendidik dan dosen pun harus membantu mahasiswa untuk mendapatkan wawasan dalam perihal penerjemahan dan mengakui bahwa sangat penting bagi mahasiswa untuk memperhatikan teori penerjemahan sambil mengasah terjemah dan keterampilan bahasa mereka. Harus didasari bahwa mengabaikan poin yang disebut di atas akan menyebabkan mahasiswa kebingungan, kurang motivasi, dan kehilangan minat dalam kurikulum yang telah mereka pelajari. Simpulannya, berdasarkan uraian di atas, bahwa dalam dunia pendidikan bahwa kontribusi penerjemahan mempunyai peran penting dalam membentuk perkembangan pendidikan itu sendiri sebagai media bantu pemahaman dan arahan suatu pembelajaran untuk mencapai pemahaman. Mungkin kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami dari tim pemakalah dengan judul Kontribusi Penerjemahan dalam Perkembangan Pendidikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyajian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.